Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang giliran siapa yang baca Al-Quran dan terjemahannya? Ada Bu. Ya, disilakan Ananda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar fa ansha'na bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabuna litastawu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata rabbikum iza stawaitum alaihi wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallah. Terjemahan surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu dapat petunjuk. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran, lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan keluar dari kubur. Dan yang menciptakan semua berpasang. Terima kasih Ananda. Semoga dengan pembacaan doa dan ayat suci Al-Quran tadi, pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Iya, Bu. Agel Pratama, Hadir, Bu. Arif Effendi, Hadir, Bu. dan Faras. Izin, Bu. Kemana Ketua? Ada acara keluarga, Bu. Dinda Hasna. Izin, Bu. Ada suratnya tak? Ada suratnya. Ada, Bu. Dari orang tua ini. Kasih. Faidil. Alfa, Bu. Apa ya? Mikel. Hadir, Bu. Mutiara Putri. Siti Zahra. Ada Bu. Pada minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan pada bab 9 mengenai makanan halal lagi baik. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab yang terakhir, yaitu mengenai betapa besar syukurku kepadamu. Nah, anak-anak Ibu di sini harus memahami apa itu
ayat 9 sampai 13. Nanti ada surat Al-Ankabut ayat 17 dan ada hadis yang terkait tentang bersyukur. Jadi di sini yang pertama mengenai pengertian bersyukur nikmat Allah. Syukur. Menurut anak-anak ibu, apa itu syukur? Masa terima kasih atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya. Apa itu bersyukur? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi di sini bersyukur ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syukran. Syukran artinya terima kasih. Nah, terima kasih untuk apa? Terima kasih atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, kita di sini berterima kasihnya dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk lisan, dalam bentuk yang kita rasakan dalam hati. Syukur nikmat. Syukur nikmat adalah bentuk kepuasan yang telah kita dapatkan apa yang telah diberikan oleh Allah, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat banyak hal lainnya. Nah, jadi anak-anak ibu, berdasarkan yang ibu jelaskan mengenai konsep bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, jadi di sini apakah sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Tidak ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, dipersilakan Mikel. Bu, apakah mensyukuri nikmat itu dalam bentuk materi saja? Ya, baik ibu akan menjawab ya. Jadi di sini nikmat itu tidak hanya dalam bentuk materi saja. Secara umum ada 5 itu. Ada 5 ya Nanda. Yang pertama yaitu mengenai nikmat fitriyah. Apa itu nikmat fitriyah? Yaitu fitrah kita. Kita punya tangan, punya 2 tangan, punya 2 kaki, punya 2 mata. Fitrah kita sebagai manusia seperti itu ya. Jadi, nah, yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar itu yaitu ikhtiar, kerja keras kita. Apa hasil dari kerja keras kita? Nah, yang ketiga yaitu mengenai diniyah, yaitu nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam. Yang keempat yaitu nikmat alamnya, yaitu alam yang diciptakan oleh Allah. Jadi alam itu seperti hujan ya. Hujan Allah turunkan untuk tanaman agar subur ya. Nah, yang terakhir ada nikmat ukhrawi. Apa yang kita kerjakan di dunia itulah yang menentukan kita di akhirat nanti. Nah, seperti itu ya Nanda. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya mengenai ayat dan hadis terkait mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Tadi temannya sudah membacakan ayat dan artinya ya. Jadi di sini ada wala inna, dan sesungguhnya latahum. Kamu tanyakan kepada mereka apa? Inti dari artinya yaitu bahwasannya orang musyrik itu dia percaya bahwasannya adanya Allah, tapi dia tidak mau menyembah Allah. Jadi banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bumi sebagai hamparan air hujan untuk membasahi tanah yang tandus. Nah, yang selanjutnya yaitu kita sebagai makhluk diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Nah, yang selanjutnya ada itu bumi ini sebagai tempat tinggal kita. Jadi
sudah menuntun bahwasan kita harus berdoa di atas kendaraan. Di atas kendaraan saja disuruh berdoa sama Allah. Begitu pentingnya kita bersyukur. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada surat Al-Ankabut. Innama ta'buduna min dunillahi awsyanan wa tahlukuna ifkan. Nah, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Jadi di sini nampak sekali di sini bahwasannya orang musyrik itu menyembah berhala. Padahal mereka tahu Allah lah tempat memberi rezeki gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazkurunallah man la yazkurun nas. Nah, artinya di sini orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang sering bersyukur atau berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi intinya di sini kita bisa membaca atau melihat manusia ini, orang yang pandai bersyukur itu yaitu terlihat dari perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah dia sering berterima kasih? Apakah hanya ketika dibantu tidak ada mengucapkan terima kasih? Apakah dimasuk dengan berterima kasih seperti itu ya? Nah, jadi di sini itulah materi kita pada pagi hari ini terkait mensyukuri nikmat Allah. Sekarang Ibu sudah menyediakan beberapa gambar ya. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Nanti Ibu akan tahu itu siapa yang mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya, Bu. Ya, silakan Muti. Ya, Bu. Pada gambar pertama, kita sebagai seorang muslim, kita harus berterima kasih kepada Allah dengan sholat. Pada gambar kedua, kita sebagai muslim, kita wajib memiliki pendidikan. Setelah kita memiliki pendidikan, pasti ada profesi seperti guru, dokter, arsitektur, dan lain-lainnya. Itu semua berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada gambar ketiga, kita sebagai seorang anak, kita berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan pengajaran sebelum kita pergi ke sekolah dengan mencium tangan kedua orang tua kita. Nah, baik, Ibu akan ulas sedikit ya. Terima kasih anak-anak Ibu Muti. Nah, yang gambar pertama itu ada gambar orang berdoa kan? Kita meyakini bahwasannya Allah lah yang memberikan nikmat rezeki kepada kita. Jadi di sini kita meyakini, karena kita meyakini, kita bersyukur dengan beribadah kepada Allah. Nah, selanjutnya di gambar yang kedua, di sini ada beberapa macam profesi ya. Profesi ini didapat atas izin Allah. Jadi kita harus berterima kasih atas jabatan yang kita tempati. Ketika kita tidak berterima kasih kepada Allah, bisa saja Allah menurunkan jabatan yang kita duduki. Nah, yang gambar ketiga ini, kenapa Ibu tampilkan seperti ini? Kita sebagai anak yang dilahirkan dari orang tua, kita harus berterima kasih kepada orang tua. Betul tadi, berterima kasih atas sudah mengasih uang jajan. Tapi tidak hanya itu ya. Banyak hal lagi yang kita ucapkan terima kasih kepada orang tua kita telah membesarkan kita. Jangan pernah, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, jangan sekali-kali mengatakan kepada orang tua. Saja tidak boleh mengatakan kepada orang tua, apalagi berkata kasar. Bahkan kita sudah membuat mereka menangis. Betapa kita durhakanya kepada orang tua. Semoga anak-anak Ibu tidak termasuk yang Ibu bilang itu ya. Ya? Ya, Bu. Nah, Ibu rasa jam kita udah habis ya. Nah, jadi di sini semoga
dari perbuatan, dari hati, meyakinkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita dan kepada Allah lah kita bersyukur. Dan yang selanjutnya kita bersyukur dengan perbuatan kita. Nah, jadi semoga anak-anak ibu dan semoga kita semua senantiasa menjadi orang yang bersyukur. Ya Bu. Kita sudah masuk sekarang ke bab yang terakhir mengenai bersyukur atas nikmat Allah. Jadi minggu depan kita puha ya. Jangan lupa belajar apa konsep-konsep mufradat, artinya dan kandungan ayat serta contohnya. Ibu tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam